bahwa dipalingkan Tuhan wajahnya berubah jadi himar, kada takutkah? Nah, jadi tendang menoleh ke kanan, ke kiri, bahkan ke atas, itu makruh hukumnya menurut masyhurnya pendapat ulama. Tapi menurut pendapat Imam Haramain, beliau mengatakan haram. Haram. Nah, oleh karenanya kita betul-betul konsentrasi dalam sembahyang. Apa yang bakal mengganggu kekhusyuan hati kita ketika dalam salat nanti, kita tinggalkan sebelum takbiratul ihram. Misalnya lagi menyalakan kompor, ini kira-kira amun dalam sembahyang kayaknya teganang kompor nenek, jarang banyu kah atau memasak kah. Nah, matikan dulu atau selesaikan dulu memasaknya atau merebus air, supaya hal itu kadang mengganggu hati kita dalam sembahyang. Begitu pula ibarat kita dalam sembahyang, TV kalau masih nyala ini mengganggu pikiran kita, matikan dulu, matikan. Nah, pokoknya apa-apa yang ada kemungkinan hal itu akan mengganggu hati kita, mengganggu kekhusyuan kita dalam sembahyang, dan kawahaja kita tinggalkan sebelum takbir, tinggalkan. Ini parut anak behira, rasa anak bekami, anak bekantut. Memang dikira-kira asa tahan aja pang menku ariti nenek. Tapi ada kemungkinan karena kalau mendadak-dadak datang dalam sembahyang, bisa bergarak-garak murid, manahani kantut, manahani anak behira. Sudah, kau bisa dahulu laksanakan hajat kita, bekami behira segala. Walaupun karena kita dalam WC tadi sehingga sampai tertinggal sembahyang berjamaah, kada disengaja karena kita dalam WC kan, kada apa-apa kalau memang kita sedang berada dalam WC tadi belum selesai qada hajat. Misalnya mata ngantuk benar, bila kita bawa sembahyang ini bakal mengganggu juga. Nah, sedangkan waktu salat sudah tiba, mata ngantuk, waktu salat sudah tiba, kita belum sembahyang. Itu apabila kita berkeyakinan bahwa nanti aku ibaratku bawa guring juga sebentar nih, nah paling lawas biasanya setengah jam masih kawak sembahyang dalam waktunya. Atau ada nang kita janji anak kah bini kah atau kawan kah, aku nih kawan yang ngantuk benar mata nah, atau aku nih umumnya yang ngantuk benar mata. Amun sembahyang sekarang rasanya kayak hendak rabah, ngantuk benar. Aku guring sebentar, kira-kira setengah jam banguni supaya jangan sampai habis waktunya. Nah, kada apa-apa. Kalau waktu sholat sudah tiba, kita belum lagi sholat, lalu kita bawa guring, padahal karena keyakinan terbangunnya kapan, orang yang kita janjikan pun tidak ada, anak, istri atau kawan yang bakal membanguni kita, kada ada. Padahal kita nih guring kadang-kadang larut juga, sembahyang belum, waktu sudah masuk, mata ngantuk. Nah, bila demikian kalau kada ada orang yang kita membantu kita untuk membanguni nanti sebelum habis waktu, dan kebiasaan kita kada tentu juga bangunnya, maka kalau kita memaksakan tidur ketika itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Misalnya aja begini, nah sembahyang subuh mendengar banget orang di masjid, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Soalnya bapak jam pulang mata hingga tertidur kembali. Ini hati-hati, karena kita tahu waktu salat masuk dan kita belum sembahyang. Mestinya jangan bapak jam mata lagi, bangun dulu, sembahyang dulu. Kalau mau sembahyang wirid, doa apa segala, ayo kayak anak guring belum bahasa. Kalau sudah habis waktu isyarak,
itu kada apa-apa guring kalau sudah habis waktu isyarat, itu kada termasuk pewaris pakir kada. Tapi kalau tidur habis salat subuh jadi kebiasaan, orang masih berwiridnya seorang dak guring sudah. Nah itu mewaris pakir. Mewaris pakir. Kalau sudah habis salat isyraq kada apa-apa lagi. Fadilatul jamaati, kelebihan atau keutamaan sembahyang berjamaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tabdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Artinya sembahyang berjamaah itu melebihi akan sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Sembahyang berjamaah itu melebihi akan sembahyang seorangan dengan 27 derajat. 27 kali ibaratnya kita sembahyang isya nah sendirian. Kita kada berjamaah isya 27 kali 4 dibandingkan orang nang sekali berjamaah salat isya. Kita karena kada berjamaah ingin memperdapati supaya sama pahalanya dengan mereka. 27 kali kita sembahyang isya, 27 kali 4 tak, ia masih kalah dapat orang sekali sembahyang berjamaah isya tadi. Itu pernah terjadi di masa sahabat. Di masa sahabat ada orang ketinggalan sembahyang isya berjamaah sampai 27 kali dia mengulangi salat isya'nya karena ingin memperdapati pahala sembahyang berjamaah yang mestinya ia dapatkan andai kata tidak ketinggalan tadi. Ternyata apa? Kecapean sudah sembahyang isya 27 kali tertidur. Di malam itu diberi mimpi seakan-akan dia berpacu kuda 27 kali kalah terus dapat orang sekali. Nah itu orang berjamaah. Maka dari karenanya suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sedang asyik di kebun kormanya, sedang asyik di kebun korma. Karena pada saat itu kan tidak ada pengeras suara, mic kada ada, mungkin jam tangan juga kada ada, melihat pada matahari benar aja. Nah begitu Umar bergegas pulang mau salat berjamaah ke masjid, ternyata orang-orang pada pulangan semua, sudah imbah, sudah selesai salat asar berjamaah. Umar merasa rugi gara-gara kebun kurma aja, hingga aku sampai ketinggalan sembahyang berjamaah asar. Maka untuk memperdapati pahala sembahyang asar berjamaah yang tertinggal dikarenakan mengurus kebun kurma, buah kurma, panen kurma, untuk satu musim itu disedekahkan sidin hasilnya kepada orang-orang fakir miskin dan kepentingan agama. Habis hasil panen kurma satu musim disedekahkannya karena gara-gara nenek aku sampai kada sembahyang berjamaah asar. Nah orang dulu luar biasa. Sebab kalau ungkapan kita rasa rugi, rasa menyesal kada sembahyang asar berjamaah, tapi diam-diam aja kada ada kiat-kiat usaha untuk memperdapati yang ketinggalan tadi, itu bohong sama dengannya. Bohong aja, rasa rugi, rasa apa nyesal, tapi bentuk penyesalannya ndak ada, bentuk menutupi kerugiannya ndak ada. Adapun Umar bin Khattab sebagai bentuk apa namanya kerugian yang ia dapatkan mau ia tambal dengan bersedekah hasil panen kurma semusim itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yauman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu biha takbiratul ihrami kataballahu lahu
bara'ataini, bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nar, rawahu Tirmidzi. Artinya, barang siapa sembahyang 40 hari akan sembahyang yang 5 waktu di dalam berjamaah. Barang siapa sembahyang selama 40 hari, sembahyang nang 5 waktu itu berjamaah, kali 5 waktunya 40 hari ia lakukan seperti itu, padahal tiada luput akan dia daripada segala sembahyang itu satu takbiratul ihram serta imam. Kadada nang masbuk hingga ketinggalan takbiratul ihram serta imam kadada. Pokoknya begitu imam takbir Allahu Akbar, kada sempat selesai Fatihah imam takbir dah orang ini Allahu Akbar. 40 hari kalimat waktunya berjamaah, kadada luput takbiratul ihram serta imam. Nah, niscaya disuratkan baginya, ditulis baginya 2 kelepasan, 2 kebebasan. Pertama, lepas ia daripada munafik, dan kedua, lepas ia daripada api neraka. Jadi kalau orang kawa sembahyang 5 waktu berjamaah 40 hari kali 5 waktunya, dan kadada keluputan takbiratul ihram serta imam, 2 macam dibebaskan Tuhan nya. Pertama, terbebas daripada munafik. Yang kedua, terbebas daripada api neraka. Luar biasa. Dan itu nang tanyaman mewiritakan adalah imam, kaum, Bilal. Amun bahasa nambah gawi berat. Di toko kah, di apa, petani kah, apakah pekerjaan nang cukup berat, atau pekerjaan yang mengotori pakaian berat, hanya bisa 40 hari itu berjamaah kali 5 waktunya. Tapi ada di Jawa, daerah Madiun, ada pondok pesantren apa itu namanya, lupa, ulun pernah ke sana. Itu di kampung itu ini belambat, azan belambat kurang lebih setengah jam berdudi pada orang. Misalnya kan jam azan zuhur jam 12 lewat 26 menit misalnya, sana jam 1 hanya azan di desa itu tuh, di Temburo kah ngarannya, Temburo lah, ada Temburo. Nah, kenapa maka belambat? Karena ia menunggu nelayan supaya sempat sembahyang berjamaah, petani supaya sempat sembahyang berjamaah, tukang ojek supaya sempat berjamaah, kuli bangunan supaya sempat sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang subuhnya aja kayak sembahyang Jumat di kampung dah, kayak sembahyang Jumat rame. Jadi penjaga toko tidak ada orang perempuan, semua laki-laki. Pernah kita 2 malam memalam di pesantrennya, santrinya ada 11.000 santrinya, dan orang dari mancanegara, dari Jordania, Palestina, Malaysia, Brunei, Singapura, mana-mana dari berbagai belahan dunia sekolah di sana. Antik itu, kitab yang dipakai sama kayak kita di Banjar, sama kitabnya sama. Mereka mendatangkan guru dari Hadramaut. Jadi guru dari Hadramaut itu dibikinkannya rumah, bisa sebulan atau 2 bulan, karena balik lagi nih tuh ganti pulang guru yang lain datang. Hebat, luar biasa. Jadi waktu itu Yusuf Kalla masih wakil presiden datang ke sana mau menyumbang 10 miliar. Jadi ujar pimpinannya, artinya dengan mohon ampun maaf, sumbangan Bapak Wakil Presiden kami tidak bisa menerima karena kami cukup aja sudah di pesantren ini. Jadi Yusuf Kalla juga seumur ini bahasa kita aja aku hidup nih, cepat-cepat yang ini aku hidup kada data dengar pesantren menolak sumbangan pakai 10 miliar kecuali pesantren ini. Luar biasa. Jadi sana 10 tahun ngajinya 10 tahun. Jadi
macam kayak fikih, sama kayak kita di Banjar, sama kayak di Darussalam, sama kayak Nurul Muhibbin, sama kayak Pemangkih. Nah, 8 tahun itu kitab kuning, 2 tahun itu dia memperdalam, menghafal Al-Quran dan hadis minimal 1.500 hadis hafal. Bagus.